Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang peranan interpersonal, yang beranggotakan saya sendiri Hibah Hidayah dan dua rekan saya, Harnisa Agustia dan Febriani Putri Andini. Dosen pengampu, Profesor Dr. Andes Mujiono Wiryotinoyo MPD dan Dr. Andes Reli Handayani MPD. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu tentang prinsip kerjasama PK dan prinsip sopan santun PS. Kita membutuhkan PK untuk lebih mudah menjelaskan hubungan antara makna dan daya. Penjelasan yang demikian sangat memadai, khususnya untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam semantik, yang memakai pendekatan berdasarkan kebenaran atau truth-based approach. Menurut Leach, pribadi lebih tertarik untuk menerapkan prinsip-prinsip pragmatik secara lebih luas dan yang berorientasi sosial psikologis. Disinilah peranan sopan santun itu sangat penting. Kennan pada tahun 1974 mengemukakan bahwa maksim-maksim PK tidak merupakan suatu kesemestaan bahasa karena pada beberapa masyarakat bahasa tidak semua maksim dapat diterapkan. Nah, menurut Leach, malah justru karena ini terdapat suatu bidang ilmu yang khusus, yaitu sosiopragmatik, yang bertujuan menjelaskan bagaimana masyarakat-masyarakat yang berbeda itu menggunakan maksim-maksim. Misalnya, ada masyarakat yang dalam situasi tertentu lebih mementingkan PS daripada PK, atau lebih mendahulukan maksim PS yang satu daripada yang lain. Namun, harus diakui bahwa kedudukan PK ini lemah sekali bila kasus-kasus perkecualian tidak dijelaskan dengan memuaskan. Untuk dapat memberikan penjelasan yang baik, kita membutuhkan PS. Karena PS ini tidak boleh dianggap sebagai sebuah prinsip yang sekedar ditambahkan saja pada PK, tetapi PS merupakan komplemen yang perlu, yang dapat menyelamatkan PK dari suatu kesulitan yang serius. Materi kedua yaitu tentang maksim kuantitas dan maksim kualitas. Maksim kuantitas dan maksim kualitas. Yang A, N telah mengucapkan proposisi Q yang lebih lemah. Padahal, N sebetulnya dengan mudah dapat mengucapkan proposisi P yang lebih kuat. B, berdasarkan maksim kuantitas kualitas, ini berarti bahwa bila tidak ada informasi yang berlawanan, evidensi yang ada pada N tidak membenarkan pernyataan P, tetapi membenarkan pernyataan Q. Nah, tanpa alasan-alasan yang sangat baik, jangan membuat suatu pernyataan yang lemah. Suatu pernyataan yang kuat dapat memberikan tambahan informasi yang ingin diketahui oleh penutur. Kuat di sini mengacu pada jumlah informasi yang dikomunikasikan, interpretasi kuat. Dalam arti yang paling sempit dapat dirumuskan dengan dua proposisi, P dan Q, sebagai berikut. Bila P mencakup Q dan Q tidak mencakup P, maka P lebih kuat daripada Q. Berdasarkan rumusan ini, kita dapat menjelaskan mengapa dalam menginterpretasikan operator-operator logikal atau logical operators seperti kata-kata bilangan tak tentu dan kata-kata not, tidak, and, dan or, atau bisa menimbulkan implikator-implikator tertentu. Nah, kita ambil contoh. Contoh yang pertama, Jill makan beberapa biskuit.
Yang kedua, Jill makan semua biskuit. Cara memahami implikatur tersebut, pertama-tama, andaikan semua dan beberapa merupakan sepasang kata bilangan pada sebuah skala kekuatan operator. Artinya, proposisi P ekuivalen dengan proposisi Q. Namun, bila P mengandung semua dan Q mengandung beberapa, proposisi P lebih kuat daripada proposisi Q. Tepatnya, ini hanya berlaku bila semua dan beberapa berada di luar lingkup operator-operator yang lain. Kemudian, perhatikanlah kaidah-kaidah umum yang mengatakan bahwa proposisi yang lebih lemah mengimplementasikan bahwa N yakin proposisi yang lebih kuat tidak benar. Jadi, dalam contoh tadi, proposisi yang lemah itu yaitu proposisi yang pertama, dan mengimplementasikan bahwa N yakin bahwa contoh yang kedua itu proposisi yang kuat. Tidak benar bahwa Jill tidak makan semua biskuit. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Hernisa. Kepada Saudari Hernisa, saya persilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Hernisa Agusnia, ujung NIM 023. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikatur-implikatur yang berkaitan dengan kepastian. Pasangan kata yang dapat ditambahkan pada pasangan-pasangan kuat lemah dalam ialah de dan an, sebagaimana juga dengan pasangan-pasangan yang lain. Bila dalam sebuah proposisi, kata sandang tak tentu digantikan dengan kata sandang tentu, maka hasilnya ialah proposisi yang maknanya mencakup makna proposisi yang semula. Dapat disimpulkan dari maksim kuantitas dengan menghindari memakai bentuk yang lebih spesifik dan lebih informatif untuk dapat mengidentifikasi secara tunggal hal yang dimaksud. Selanjutnya yaitu maksim hubungan. Maksim hubungan mengatakan, usahakan agar informasi yang diberikan ada relasinya, yang telah menghasilkan beberapa interpretasi. Beberapa di antaranya mengartikan maksim ini sebagai sejenis keinformatifan yang khusus. Dalam contoh sebuah pertanyaan yaitu, di manakah kotak coklatku? Dan jawaban, anak-anak masuk ke dalam kamarmu tadi pagi. Dalam pernyataan tersebut dapat disimpulkan, walaupun B tidak mengetahui jawaban yang tepat atas pertanyaan A, namun jawaban B dapat membantu A untuk mendapatkan jawaban yang benar, karena jawaban B mengandung implikasi bahwa mungkin anak-anak yang makan coklat tersebut, atau bahwa mereka setidak-tidaknya tahu di mana coklat itu. Materi selanjutnya yaitu strategi sindiran dan ilokusi antisipasi. Interpretasi ilokusi tak langsung sangat bergantung pada maksim hubungan. Contoh pertanyaan yang berfungsi sebagai sindiran yaitu, maukah Anda mengangkat telepon? Strategi ini terdiri dari penuturan sebuah ilokusi yang tujuannya untuk menyindir, diinterpretasikan sebagai suatu tujuan tambahan dari pelaksanaan sebagai ilokusi lain. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Febri Yani Putri Andini dengan ujung NIM 027. Di sini saya akan menjelaskan materi maksim cara. Maksim cara di antara 4 kategori grid, maksim cara tampaknya menduduki tempat anak tiri karena sering disebut paling akhir dan jarang diberi peranan dalam penjelasan-penjelasan mengenai implikatur percakapan. Grid sendiri menganggap maksim ini tidak sepenting maksim kualitas. Ia juga berpendapat bahwa maksim ini berbeda dengan maksim-maksim yang lain, karena maksim ini bukan mengatur apa yang dikatakan, tetapi bagaimana yang dikatakan itu seharusnya dikatakan, atau relating not to what is said, but rather to how what is said to be said. Pendapat ini dapat dianggap sebagai isyarat bahwa maksim cara tidak termasuk PK, dan karena itu tidak termasuk retorik interpersonal sama sekali, tetapi termasuk retorik teks
Dan memang dalam kerangka retorik tekstual Leeds memperkenalkan prinsip kejelasan sebagai salah satu prinsip retorik tekstual. Jadi perbedaan antara maksim usahakan agar mudah dimengerti atau maksim cara dengan prinsip usahakan agar jelas atau prinsip kejelasan sama sekali tidak mudah dimengerti. Namun walaupun demikian, Leeds yakin bahwa Grids benar ketika ia memasukkan maksim cara sebagai salah satu unsur PK dan bahwa anjuran kepada pengguna bahasa agar mereka membuat tuturan yang jelas dan mudah dimengerti merupakan bagian dari retorik interpersonal maupun dari retorik tekstual. Ada dua jenis kejelasan. Satu jenis kejelasan menyangkut penggunaan sintaksis dan fonologi yang tidak taksa sehingga dapat terbentuk suatu teks yang jelas. Jenis kejelasan yang lain menyangkut penyusunan sebuah pesan yang jelas, yakni sebuah pesan yang mudah dimengerti, yang dapat menyampaikan tujuan-tujuan ilokusi penutur kepada petutur. Dalam artian demikian, kejelasan sejalan dengan relevansi. Baik maksim cara maupun maksim hubungan menghendaki agar pesan ilokusi dikomunikasikan selangsung mungkin. Dan karena itu, kedua maksim ini menentang unsur kekaburan yang terdapat dalam strategi sindiran. Mungkin karena inilah petutur biasanya menganggap interpretasi yang paling langsung sebagai interpretasi default dan baru berpaling ke suatu interpretasi baru berpaling ke suatu interpretasi tak langsung bila interpretasi langsung terhalang. Uraian di atas memberi kesan bahwa maksim cara hanya berfungsi untuk menunjang maksim hubungan. Bila memang demikian, maka sebetulnya tidak ada alasan yang cukup untuk menjadikan maksim ini bagian dari PK. Namun Leeds yakin bahwa maksim ini tidak sekedar melengkapi maksim hubungan, tetapi memegang peranan yang independen, bahwa maksim cara dapat berdiri sendiri, tampak pada adanya kasus-kasus kalimat negatif. Materi berikutnya, ketaklangsungan dan ketainformatifan pada negasi menurut Leeds. Kalimat-kalimat positif lebih disukai daripada kalimat-kalimat negatif. Alasan untuk pendapat Leeds ini ada dua. Yang pertama ialah kalimat-kalimat negatif tidak seinformatif kalimat-kalimat positif pasangannya. Seperti pada contoh 39, yaitu Abraham Lincoln tidak ditembak oleh Ivan Mazepa. Dan pada contoh 40, Abraham Lincoln ditembak oleh John Wilkes Booth. Jumlah populasi fakta-fakta negatif jauh lebih besar daripada jumlah populasi fakta-fakta positif. Misalnya, jumlah orang yang tidak menembak Lincoln berjuta-juta kali lebih banyak daripada jumlah orang yang menembaknya. Dan karena itu, contoh 39 sangat kurang informasinya bila dibandingkan dengan nomor 40. Walaupun kedua pernyataan itu benar, ini dapat disebut ketainformatifan negatif. Dan submaksim ketainformatifan negatif tersebut dengan maksim kuantitas menyiratkan bahwa kalimat negatif akan dihindari bila kalimat positif bisa digunakan. Dalam kedua maksim ini juga tersirat bahwa kalaupun kalimat negatif yang dipakai tentu ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tambahan lagi, PK akan meramalkan bahwa kalimat-kalimat negatif justru digunakan dalam situasi-situasi yang membuat kalimat-kalimat negatif tersebut untuk suatu tujuan tertentu, seinformatif kalimat-kalimat positif. Situasi seperti ini terjadi bila N ingin membantah sebuah proposisi yang dikemukakan seseorang atau mungkin petutur. Karena itu, ketainformatifan negatif dapat menjelaskan dari segi pragmatik mengapa proposisi negatif merupakan bantahan dari proposisi positif yang hadir dalam konteks yang sama. Tetapi rampatan ini tidak selalu dapat diterapkan secara meyakinkan. Misalnya, kalimat negatif, kucing kami bukan jantan, tidak kurang informatif daripada kalimat yang berjalanan, kucing kami jantan. Lebih-lebih lagi dalam konteks ini dapat kita jumpai kalimat positif yang sama artinya dengan kalimat negatif, yakni kucing kami betina. Tetapi kalimatnya negatif tetap dianggap sebagai yang bermarkah, sehingga perlu diberi interpretasi khusus, yaitu sebagai bantahan terhadap pernyataan seseorang. Kasus seperti ini tidak mampu dijelaskan oleh maksim kuantitas, dan menurut saya, maksim cara yang dapat menjelaskannya yaitu sebagai berikut.
waktu yang dibutuhkan untuk kalimat negatif lebih lama daripada kalimat positif. Atau sesuai dengan hasil penelitian psikolinguistik, lihat Clark, proses ini juga dianggap lebih sulit daripada memproses kalimat positif. Karena itu, dengan memilih kalimat negatif dan bukan kalimat positif, N membuat tuturan itu lebih tak langsung dan lebih kabur daripada seharusnya. Ini berarti N melanggar maksim cara. Pelanggaran ini tentu ada maksudnya dan alasan yang paling masuk akal bagi N untuk menggunakan kalimat negatif ialah bahwa N ingin membantah kalimat positif pasangannya. Rampatan-rampatan ini, yaitu kalimat negatif lebih bermarkah daripada kalimat positif, dan kalimat negatif mengandung implikasi bantahan, juga ada perkecualiannya. Perkecualian ini cenderung kita jumpai pada kalimat-kalimat yang menggunakan emosi atau sikap yang negatif. Misalnya, dalam kalimat saya tidak Kenneth, dan ia tidak setuju dengan perkawinan, dan kami tidak sepakat, dan sebagainya. Dalam situasi seperti ini, kalimat negatif lebih disukai daripada pasangan sintaktisnya yang positif, karena penutur ingin menggunakan gaya pengecilan arti. Tampaknya negasi di sini dipakai sebagai alat untuk menghindar atau memperlembut sikap kasar, karena penutur ingin sopan atau karena penutur biasa mengungkapkan pendapat dan sikapnya dengan menggunakan eufemisme. Namun kalimat-kalimat seperti ini bisa dijelaskan tersendiri, kasus demi kasus, dan tidak mengurangi inti makna negasi, yaitu bahwa interpretasi pragmatik negasi ialah bantahan. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa penambahan negasi di atas menunjang pendapat yang menganggap maksim cara tetap sebagai bagian PK yang berdiri sendiri, walaupun fungsi ini tumpang tindih dengan fungsi maksim hubungan dan kejelasan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator.